Selamat siang, saya Joshua Elios. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan Gramedia Voice Analysis. So untuk di slide pertama, selamat pagi semuanya. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai analisis resiko yang dihadapi Gramedia untuk tetap menjadi perusahaan terdepan di industri retail buku dan alat tulis di Indonesia. Oke, Gramedia itu merupakan salah satu perusahaan terbesar di bidangnya yang telah menjadi bagian penting dari dunia pendidikan, terus literasi selama puluhan tahun. Tapi perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta meningkatnya persaingan bisnis itu menciptakan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi sama Gramedia. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa resiko-resiko utama yang dihadapi Gramedia, lalu ada dampaknya terhadap perusahaan, terus juga beberapa rekomendasi untuk mengurangi resiko tersebut. Oke, lanjut slide kedua. Itu ada Gramedia, itu merupakan bagian dari Kompas Gramedia Group atau yang dikenal sebagai jaringan toko buku terbesar di Indonesia. Nah, selain menjual buku, Gramedia juga menjual alat-alat tulis, terus perlengkapan sekolah, perlengkapan kantor, mainan edukatif, hingga berbagai produk gaya hidup. Nah, kekuatan utama Gramedia itu letaknya pada brand yang kuat. Dia punya jaringan toko yang lumayan luas, terus hubungan yang baik dengan penerbit, terus serta kepercayaan masyarakat yang dibangunnya itu selama bertahun-tahun. Nah, namun posisi sebagai market leader itu nggak menjamin keberhasilan di masa depannya. Perusahaan tetap harus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis agar tidak kehilangan daya saing. Lanjut slide ketiga, itu ada risk. Yang pertama itu digital transformation. Nah, resiko pertama itu adalah transformasi digital. Nah, saat ini tuh masyarakat semakin terbiasa ya untuk memperoleh informasi itu melalui internet aja. Terus biasanya juga dapat dari media sosial, biasanya artikel online, e-book, atau berbagai macam jenis platform digital lainnya gitu. Nah, terus banyak konsumen itu mulai mengurangi pembelian buku fisik karena informasinya dapat diperoleh cepat gitu dan mulai mudah melalui internet aja gitu. Nah, selain itu generasi muda itu menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan smartphone, HP ya dibandingkan membaca buku. Nah, terus jika tren ini berkelanjutan, itu permintaan terhadap buku fisik itu dapat menurun. Dampaknya adalah berkurangnya menjual produk untuk Gramedia. Nah, serta menurunkan jumlah pengunjung toko fisiknya. Karena itu, Gramedia itu harus terus berinvestasi dalam transformasi digital dan mengembangkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen sekarang atau konsumen modern saat ini. Oke, lanjut ke risk kedua, itu ada e-commerce competition. Nah, risiko kedua itu adalah meningkatkan persaingan terhadap platform e-commerce. Nah, saat ini tuh konsumen bisa membeli buku sama alat tulis tuh melalui berbagai marketplace, dan biasanya harganya tuh yang lebih kompetitif biasanya. Nah, marketplace itu nawarin kemudahan membandingkan harga, biasanya promo menarik, dan juga tuh layanan pengirimannya yang lebih cepat. Nah, kondisi ini membuat konsumen itu tidak selalu perlu datang ke toko fisik. Nah, bagi Gramedia itu hal tersebut bisa banget berpotensi mengurangi jumlah pengunjung toko dan juga menurunkan penjualan offline. Nah, selain itu, pesaing online memiliki biaya operasional yang lebih relatif tuh rendah banget dibandingkan toko yang fisik, yang harus bisa bayar sewa tempatnya, misal di mall bayar
lokasi di mallnya, listrik, dan juga tenaga kerja atau karyawannya. Nah, jika Gramedia nggak mampu bersaing dalam aspek digital, ini perusahaan dapat kehilangan sebagian eh, pasarnya. Nah, itu lanjut kita ke risiko ketiga, ada changing consumer behavior. Nah, risiko ketiga ini adalah perubahan perilaku konsumen. Nah, saat ini tuh pelanggan tuh nggak hanya cari produk, tetapi juga cari pengalaman. Generasi yang Gen Z sekarang atau generasi muda lebih itu tertarik pada tempat yang nyaman untuk belajar. Terus bekerja biasanya suka yang tempat yang nyaman. Diskusi pun juga bahkan berkumpul sama teman-temannya. Nah, mereka menginginkan pengalaman yang interaktif dan juga menarik. Kalau Gramedia ini hanya berfungsi sebagai tempat jual buku aja, terus nggak ngasih value tambahan, ya maka daya tarik toko fisik ini dapat menurun gitu. Nah, dalam jangka panjang ya, hal ini dapat ngurangin loyalitas pelanggan dan membuat konsumen beralih ke alternatif lain. Nah, oleh karena itu, Gramedia perlu mengembangkan konsep toko yang lebih modern dan juga berbasis pengalaman pelanggan. Lalu ada resiko yang keempat, itu economic condition. Resiko keempat ini adalah kondisi ekonomi. Ketika terjadinya inflasi, kenaikan harga itu pada barang atau perlambatan ekonomi, terus masyarakat itu cenderung lebih mengeluarkan untuk kebutuhan yang dianggap tidak mendesak. Nah, kayak buku dan produk hiburan tuh sering kali termasuk dalam kategori yang terdampak. Nah, akibatnya penjualan Gramedia itu dapat menurun ketika daya beli masyarakat melemah. Selain itu, kenaikan biaya operasional tuh seperti sewa gedung, logistik, dan gaji karyawan juga dapat mengurangi profit perusahaan. Karena itu, Gramedia harus nih memiliki strategi keuntungan yang kuat agar tetap mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Terus ada risiko yang kelima itu cyber security atau dan teknologi. Nah, risiko kelima adalah keamanan data sama teknologi. Nah, seiring berkembangnya bisnis digital, Gramedia itu semakin ketergantungan pada sistem teknologi informasi. Nah, ketergantungan ini meningkatkan risiko serangan cyber, kebocoran data pelanggan, terus gangguan aplikasi. Adapun mau kegagalan sistem gitu di Gramedia ini. Nah, jika terjadi kebocoran data pelanggan, itu perusahaan dapat mengalami kerugian yang fatal pada finansial, sekaligus kehilangan kepercayaan kepada konsumen. Di era digital saat ini, reputasi itu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menjaga keamanan data pelanggan. Nah, oleh karena itu, investasi dalam sistem keamanan cyber itu menjadi kebutuhan yang sangat penting banget. Lalu ada resiko yang keenam itu change in education industry. Resiko keenam ini adalah perubahan dalam sektor pendidikan. Nah, banyak sekolah dan universitas tuh mulai memanfaatkan platform digital. Terus ada modul elektronik yang sekarang di Asia juga gunakan. Dan juga ada pembelajaran berbasis online juga atau kelas online. Nah, terus ada penggunaan e-learning itu semakin meningkat dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, jika penggunaan buku cetak dalam pendidikan semakin berkurang, maka salah satu pasar utama Gramedia itu dapat terdampak. Nah, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut melalui penyediaan produk pendidikan digital dan layanan pembelajaran modern. Nah, termasuk kita ke risk mitigation-nya dan recommendation-nya. Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan Gramedia. Itu yang pertama adalah memperkuat transformasi digital melalui aplikasi dan juga platform online yang lebih baik. Terus kedua itu ngembangin layanan e-book dan konten pembelajaran digital. Nah, ketiga itu mengubah toko fisik menjadi pusatnya komunikasi yang nyediain untuk ruang belajar, terus seminar, workshop, bahkan kegiatan edukatif. Nah, terus ada keempat itu meningkatkan sistem keamanan cyber untuk melindungi data
pelanggan operasional perusahaan. Terus ada kelima itu melakukan diversifikasi produk sehingga pendapatan tidak hanya bergantung pada penjualan buku aja. Dengan strategi tersebut, Gramedia itu dapat mengurangi dampak resiko sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan baru. Oke, conclusion dari sebagai kesimpulan, Gramedia ini memiliki posisi yang sangat kuat sebagai pemimpin pasar di industri retail buku Indonesia. Nah, namun perusahaan menghadapi 6 risiko utama, yaitu dari digitalisasi, terus persaingan e-commerce, terus perubahan perilaku konsumen, terus kondisinya ekonomi, terus keamanan cyber, hingga perubahan dunia pendidikan. Nah, risiko-risiko tadi itu dapat memengaruhi penjualan, profitabilitas, dan juga daya saing perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, meskipun demikian, dengan inovasi yang tepat, transformasi digital yang berkelanjutan, serta fokusnya pada kebutuhan pelanggan, Gramedia itu punya peluang besar untuk mempertahankan posisinya sebagai perusahaan terdepan di industrinya. Terima kasih.